Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat taufik, hidayah, inayah, terlebih nikmat iman, Islam serta sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan Jumat siang kali ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jum'ah dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jum'ah yang akan kita kerjakan dan amaliyah ibadah yang lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan dikabul, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan melimpah kepada umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir Al-Khotib mengajak kepada diri saya pribadi khususnya, umumnya kepada seluruh jamaah Jum'ah pada kesempatan siang kali ini. Marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artian melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika di dalam majlis taklimnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada seluruh jamaah taklimnya bahwa sebentar lagi akan ada seorang pemuda, yang pemuda ini adalah ahlus surga. Lalu tidak lama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkannya, tiba-tiba seorang pemuda datang di dalam majlis atau taklimnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua jamaah melihat siapa yang datang itu adalah pemuda yang biasa-biasa saja. Pakaiannya biasa, orangnya sangat sederhana dan mengagumkan seluruh jamaah sekalian. Karena telah diumumkan bahwa akan ada seorang pemuda yang akan hadir di taklimnya dan beliau adalah seorang yang ahlus surga. Lalu di taklim berikutnya, taklim yang kedua, baginda Nabi besar Muhammad SAW demikian juga mengumumkan yang tidak lama lagi
bahwa akan hadir di tengah-tengah kita seorang pemuda yang mereka itu adalah ahlus surga. Sudah 2 kali dalam taklimnya baginda Nabi besar Muhammad SAW memaklumatkan, mengumumkan bahwa ada seorang pemuda yang pemuda itu adalah ahlus surga. Semua jamaah terheran-heran. Siapa pemuda itu yang sebenarnya? Lalu di taklim yang ketiga demikian juga baginda Nabi besar Muhammad SAW mengumumkan kembali bahwa akan datang sebentar lagi seorang pemuda yang pemuda itu ahlus surga. Akhirnya karena sudah diumumkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW sampai 3 kali, maka sudah tidak main-main lagi. Apalagi yang mengumumkan adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu saking keheran-herannya semua jamaah, ada seorang sahabat Nabi yang memberanikan diri, ingin mengutarakan, ingin bertanya kepada seorang pemuda itu. Setelah taklim, maka seorang sahabat Nabi ini, yakni mengutarakan niatnya dan bertanya. Siapa mereka? Adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Mereka memberanikan diri bertanya kepada seorang pemuda itu. Setelah selesai taklimnya, wahai pemuda, engkaulah yang telah diumumkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, engkau adalah ahlus surga. Maka saya ingin minta izin dan ridhonya, saya ingin bersilaturahim ke rumahnya, dan bila diizinkan, saya ingin menginap selama 3 hari. Maka dengan rendah hatinya, seorang pemuda tadi mengizinkan sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal untuk ikut bersamanya, bersilaturahim dan bertidur selama 3 hari berturut-turut. Ma'asyiral muslim jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah datang di rumah seorang pemuda tadi, maka sebagaimana biasa yang telah didawamkan, dirutinkan oleh Mu'adz bin Jabal, di malam harinya Mu'adz bin Jabal bangun di tengah sepertiga malamnya melaksanakan sholat tahajud atau sholat lail. Sampai menjelang waktu subuh datang, Mu'adz bin Jabal melihat, mencari mana seorang pemuda tadi, tidurnya di mana. Namun sampai waktu mau masuk subuh, seorang pemuda tadi tidak bangun dan tidak melaksanakan sholat tahajud. Mereka dengan tidur, dengan lelapnya, dengan enaknya tidur. Lalu subuh berjamaah, melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Setelah ba'da sholat subuh, Mu'adz bin Jabal seperti mana biasa membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Setelah itu melihat juga seorang pemuda tadi, dilihatnya mereka memang sedang membaca Al-Quran. Namun sangat disayangkan, bacaan Al-Qurannya masih terbata-bata, tajwidnya masih kanan kiri, makharijul hurufnya masih banyak kekurangan. Lalu berlanjut di pagi harinya, waktu datangnya sholat duha, Mu'adz bin Jabal seperti mana biasa mereka mengerjakan sholat duha, didawamkan sudah sekian tahun. Namun lagi-lagi yang dilihat seorang pemuda tadi asik dengan pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaan sehari-hariannya, tidak melaksanakan sholat duha. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama. Hari kedua demikian pula. Di tengah malam Mu'adz bin Jabal bangun melaksanakan sholat tahajud. Setelah selesai melihat pemuda tadi tidur dengan pulasnya, tidak bangun dan tidak melaksanakan sholat tahajud. Begitu juga subuh, sholat jamaah. Setelah sholat subuh, tadarus Al-Quran, tetap membaca Al-Quran. Namun bacaan Al-Qurannya belum ada peningkatan, masih terbata-bata dan masih ke kanan dan ke kiri dan lain sebagainya. Lanjut di pagi harinya, waktu duha masuk, Mu'adz bin Jabal mengerjakannya. Namun sekali lagi
dilihat seorang pemuda tadi tetap tidak melaksanakan sholat duha, mereka mengerjakan pekerjaannya di siang hari itu. Lanjut di hari ketiga, di malam hari seperti mana biasa, Mu'adz bin Jabal bangun melaksanakan sholat tahajud. Subuh berjamaah, tadarus Al-Quran. Lagi-lagi di dalam bacaan Al-Quran seorang pemuda tadi belum ada peningkatan sama sekali, apalagi hafalan Al-Qurannya. Dan di sholat duha demikian pula, tidak mengerjakan sholat duha, namun menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Mu'adz bin Jabal menyimpulkan dirinya dan bertanya kepada seorang pemuda tadi, "Wahai pemuda, saya sudah 3 hari menginap di rumah engkau, dan engkau telah diumumkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau adalah ahlus surga. Namun saya lihat selama 3 hari engkau tidak bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Tadarus Al-Qur'anmu juga masih terbata-bata, masih banyak kesalahan di sana sini. Dan di sholat duha kamu juga tidak melaksanakan sholat duha. Lalu apa sebenarnya? Kamu punya amalan apa yang sebenarnya sehingga baginda Nabi besar Muhammad SAW meyakini bahwa engkau adalah pemuda yang ahlus surga?" Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaan dilontarkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal yang akhirnya dijawab oleh seorang pemuda tadi. "Wahai sahabat Nabi, sahabat Mu'adz bin Jabal, aku memang tidak bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Aku melanggengkan, mulai belajar membaca Al-Quran. Sebisa saya, tidak sebagus engkau bacaannya, tartilnya, tajwidnya, lagunya, dan lain sebagainya. Saya masih banyak kekurangan. Itulah kemampuan saya, dan saya ingin terus belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Begitu juga saya belum dapat melaksanakan sholat duha seperti yang engkau telah kerjakan rutin setiap hari, tahajud, tadarus Al-Quran, dan sholat duha. Lalu apa? Amalan apa yang engkau kerjakan? Wahai sahabat Mu'adz bin Jabal, apabila saya sudah bisa melaksanakan sholat tahajud, tadarus Al-Quran, dan sholat duha, insya Allah saya akan melaksanakan sholat tahajud, tadarus Al-Quran dengan baik, dan sholat duha. Lalu apa yang saya kerjakan? Saya mengerjakan amaliyah yang telah disampaikan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang saya terima di dalam taklimnya. Apa itu? Yang pertama adalah saya akan berusaha tidak menyakiti kepada semua orang, baik itu teman, saudara, tetangga, apalagi orang tua. Dan saya malah ingin sebagai seorang yang selalu memberi kedamaian kepada sesama. Yang kedua, saya akan berusaha tidak pemarah, namun saya akan bersabar seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang beliau tidak pemarah, namun beliau adalah seorang nabi yang pemaaf kepada sesama. Lalu yang ketiga, saya akan terus menjalin silaturahmi kepada siapapun yang telah saya kenal maupun yang belum kita kenal. Akan terus saya jalin silaturahmi ini dengan sebaik-baiknya, dan yang sudah retak akan kita sambung kembali silaturahim saya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu setelah dijawab oleh seorang pemuda tadi, Mu'adz bin Jabal, Masya Allah, luar biasa. Dan Mu'adz bin Jabal mengatakan, demi Allah, memang ini benar, telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau alhamdulillah sudah dapat melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dan engkau laksanakan, engkau realisasikan pada dirimu dan kepada sesama di masyarakat. Dan saya meyakini bahwa amaliyah ibadah yang telah engkau kerjakan 3 hal ini, inilah yang sangat susah dikerjakan oleh manusia selama ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah hikmah yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya, bahwa kita tidak hanya mementingkan amaliyah ibadah sholat kita, puasa kita, jariyah kita, namun amal jariyah akhlakul karimah kepada sesama hendaklah kita terus langgengkan agar kehidupan di masyarakat ini tenang, tentram, dan diterima oleh masyarakat secara umum. Maka dari itu, di momen yang sangat luar biasa ini, Jum'ah pertama di bulan Ramadan ini, marilah kita mencontoh hikmah ini menjadi tauladan kita sekalian. Yang pertama adalah contoh yang harus kita tiru adalah yang telah dicontohkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Di bulan suci ini marilah kita tingkatkan amaliyah ibadah kita, salat lail, tarawih, tahajud, witir, dan seterusnya. Begitu juga tadarus Al-Quran kita. Yang belum dapat membaca, marilah kita berusaha belajar membacanya sebisa kita. Mari kita buka Al-Quran kita. Mari kita dengungkan, syiarkan bacaan Al-Quran di mana-mana. Di rumah kita, di surau, di masjid, di taklim, dan seterusnya. Karena penolong kita di akhirat adalah Al-Quranul Karim. Dan yang berikutnya adalah sholat duha. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan sholat duha. Dan yang terpenting adalah yang harus kita ikuti dari cerita hikmah ini adalah yang telah disampaikan oleh seorang pemuda. Yang seorang pemuda tadi memang benar amal ibadahnya yang telah diumumkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan amaliyah ibadah itu, mereka adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tidak akan menyakiti kepada sesama. Yang kedua adalah kita hendaklah sebagai seorang penyabar, bukan seorang pemarah. Dan yang ketiga adalah kita hendaklah saling menjalin silaturahmi kepada sesama. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya, umumnya kepada seluruh jamaah pada kesempatan Jumat siang kali ini. Dan mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala sehat yang sempurna, dipanjangkan umurnya dan luaskan segala rezeki kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita selama sebulan penuh ini, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah atau virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه والزجر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بكرسيه وثلث بكم أيها المؤمنون من بارية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النهج القويم ورضى الله عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدنا هذه آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه عليها نزيدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة